kepikirannya itu udah different level. Kayak mungkin di pada saat itu kepikirannya, aduh hidup kok susah banget sih. Nah lucunya waktu gue nggak ada duit, gue Nggak pernah nggak berani kepikiran. kepikir begitu karena nggak mau tahu. Pokoknya gue setiap bangun pagi, lu tahu deh nih bedanya orang depresi sama nggak depresi bro. Iya. Kalau orang nggak depresi bangun pagi otak kosong. Kalau orang depresi bro, gue bangun pagi, itu udah langsung 0,5 detik gitu langsung kepikir kontrakan, uang sekolah adik, langsung bro. Itu lu bangun pagi, hal pertama pikiran lu langsung listrik belum dibayar, uang sekolah nunggak 2 bulan. Langsung mikir gitu bro. Nggak ada kepikir mau mati apa, nggak boleh mati bro. Pas gue udah ada semua, gue pikir kayak gue gak ada tujuan lagi. Hidup gue rasanya bener-bener kayak nih, lu kebayang gak? Dulu lu kerja semangat banget, gila-gilaan, pacu diri lu karena lu tahu di belakang ada anjing ngegigit lu bro. Iya. Anjing mau ngegigit lu nih, lu harus lari. Sekarang udah gak ada anjingnya lagi. Terus lu kayak udah gue gak mau lari lagi lah. Gue mau tidur aja. Tidur dalam artian gue tidur tuh tidur. Selamanya aja udah. Ya udah berhenti aja. Gue tahu itu kan kacau banget kan. Gue kan sekolah filsafat teologi bro. Iya. Masa mikirnya kayak gitu kan. Tapi itu faktanya di otak gue mikirnya kayak gitu bro. Gue cerita ke istri gue nangis bro. Zaman depresi gue itu, istri gue cuma nemenin gue, tau gak buat ngedistract pikiran gue. Main kartu remi berdua bro. Kalau gue main kartu remi, gue ngedistract tuh pikiran gue tuh. Main kartu remi, gue gak mau cek handphone. Gue cek handphone tuh sehari 1 kali doang. 5 menit gue cek, chat penting gue balas, habis itu gue gak mau cek lagi. Nah, gue udah ada penghasilan, jadi karyawan jalannya. Cuman karyawan gue stres juga bro. Ada satu tim gue yang bilang, oh Mas Adit, dia jadi kalau kontak gue kan gak bisa. Akhirnya dia kontak istri gue lewat istri gue gitu. Gue bener-bener wah Kayak punya bos tapi gak punya bos gitu. Bosnya entah kemana gitu. itu pokoknya bisnis juga goyang lah bro. Gue udah gak mau pikir. Gue juga gak tahu kenapa bro. Kalau andai kata gue tahu kenapa gitu, gue udah ada solusinya. Gak tahu bro kenapa begitu. Sampai di titik akhirnya gue nemu bro. Kayaknya gue harus ada goal, harus ada gawang, harus ada tujuan nih buat gue jalan. Kayaknya gue gak tahu deh. Mungkin mental gue gak bisa jalan kayak gitu aja. Gue tuh kelamaan nyaman jadi orang susah bro. Jadi gue gak ada mimpi tuh, wah mau beli sepatu mahal, oh mau beli baju mahal, nggak ada bro. Nih baju gue, lu mau lihat gue di podcast mana aja baju gue begini bro. Bajunya Pak Hermanto Tanoko nih, Menzone baju lokal. Ya udah celana gue nih, gue nikah bro. Celana hitam ini yang gue pakai nih, celana Uniqlo bro, celana bahan Uniqlo hitam udah. Berapa duit sih? Berapa ratus ribu lah ini udah. Begini dong, gue mau olahraga gue pakai sepatu ini, gue mau jalan-jalan, gue mau naik panggung, gue mau apapun, gue punya sepatu ya ini doang bro. Dan karena gue kelamaan nyaman miskin, gue setiap kali beli barang yang gue nggak perlu banget, gue stres. Gue pernah berantem besar bro sama istri gara-gara dirasa gue tuh nggak hargain hadiah dia. Dia ngasih gue hadiah, sepatu putih juga, bagus. Cuman gue bilang gue nggak mau. Gue sampai berantem, gue bilang kayak lu kok buang-buang duit, gue bilang gitulah. Gue pakai tapi bahasa yang lebih nggak enak lah dari situ. Dia sedih banget. Dia benar-benar kecewa. Terus dia semenjak itu dia nggak mau beliin hadiah ulang tahun lagi bro. Itu ulang tahun bro. Sepatunya harganya berapa? Cuma 600 ribu bro. Tapi buat gue 600 ribu kalau gue nggak pakai, lu buat apa? Ujung-ujungnya kan gue cuma taruh tuh 600 ribu. Gue tuh bukan cuma tentang apa. Gue cuma tentang ngerasa kayak gue nggak mau ngeluarin duit yang gue nggak puas gitu loh. Nah masalah itu kan udah kayak penyakit mental bro. Maksudnya kan itu gak wajar. Sampai di titik gue ngerasa kayaknya gue ada masalah, tapi masalah gue nih apa sih? Nah akhirnya gue coba self-diagnose sendiri, terus ngobrol-ngobrol sama beberapa teman dan segala macam. Ya dia saranin gue punya tujuan. Terus pasti gali-gali apa sih tujuan lu? Nah dari dulu gue ada satu goal yang gue suka banget adalah di dunia pendidikan. Nah di otak gue, pendidikan itu nyelesain hampir semua hal. Kalau kesehatan lu kurang bagus, asal lu punya pendidikan yang bagus, lu pasti tahu bahwa kandungan omega di ikan kembung itu lebih tinggi daripada kandungan omega di ikan salmon. Nggak harus punya duit buat makan sehat. Asal lu punya otak yang tahu bahwa kandungan omega ikan kembung itu lebih tinggi, lu nggak akan malu beli ikan kembung dan ngasih makan anak lu ikan kembung. Kandungan kalsium paling tinggi adanya di brokoli, bukan di susu sapi. Susu sapi itu malah lu bisa intoleran sama badan lu. Tapi brokoli itu sebenarnya adalah kandungan kalsium paling tinggi. Gue juga belajar dari dokter Tan Sotien. Tapi gue ngerti bahwa ternyata jadi sehat gak harus mahal. Jadi sehat gak harus ke barat-baratan. Makanan Indonesia banyak yang murah dan sehat. Nah dari situ gue mulai pikir pendidikan bisa nyelesain masalah kesehatan. Pendidikan bisa gak nyelesain masalah ekonomi? Bisa banget. Lah dalam 5 tahun apa yang berubah? 5 tahun itu yang berubah adalah yang tadi gue bisa perubahan hidup itu ya gara-gara gue ngisi otak gue belajar tentang bisnis model. Nah itu
Gue belajar jualan, gue belajar berani, gue belajar marketing, gue belajar apapun lah bro. Nah di situ gue tahu bahwa pendidikan itu penting banget. Nah terus goal pendidikan gue apa? Gue ngerasa kalau orang gede diajarin itu udah kaku otaknya bro. Menurut gue ya, orang gede itu orang dewasa. Apalagi udah SMP ke atas deh. Lu ngajarin dia, ya ampun. Lu harus ngomong 100 kali mulut berbusa, baru dia akhirnya ngelakuin. Itu pun belum tentu konsisten. Tapi kalau lu ngajarin anak kecil yang umurnya 5 tahun, lu ngajarin sekali, dia ingat sampai bertahun-tahun bro. Sekali dong, anak kecil tuh jenius bro. Semua anak kecil, otaknya tuh kayak spons bro. Golden age itu. Jadi gue pikir gue kalau mau bikin pendidikan, gue bikin dari TK. Gimana caranya orang miskin bisa keluar dari lingkaran kemiskinan kalau dia karena miskin dia harus masuk ke sekolah yang asal gratis. Sekolah yang asal gratis jelek bro. Ya asal gratis aja. Ya jadi gue berusaha gimana cara gue loncatin nih. Udah gue bikin sekolah gratis supaya mutus rantai kemiskinan turun-temurunnya dia. Karena kemiskinan tuh udah kayak kutukan bro. Kemungkinan besar menurut Raymond Chin ya. 99% kalau lu lahir miskin di Indonesia lu akan tetap miskin. Karena miskin tuh memang udah kayak kutukan. Ekosistemnya nggak ada, lu nggak punya modal, lu nggak punya edukasinya, lu nggak punya apapun. Nah itulah yang mau gue putus. Nah setelah gue ngelakuin itu, bikin kayak ringkasan buku gini mah kagak ada artinya, duitnya kagak seberapa bro dibandingkan bikin sekolah itu. Gue kagak keluar puluhan juta buat bikin platform ini. Kan udah AI. Ya. Oke, wow. Ini luar biasa sih. Gue nangkepnya itu jadi ternyata ketika lu itu udah nggak ada, maksudnya udah dapat berkat hidup, udah mulai enak, malah di sana bisa dibilang titik terendah yang dirasain dalam hidup. Karena orang biasa mikir, ah bang lu mana tahu sih rasanya begini bang, lu mah nggak susah bang begini begitu kan. Apalagi mungkin teman-teman di sini kalau nggak tahu background lu kok dan dia nonton, ya gimana cara lu ngomong. Dia pikir gue anak orang kaya pasti aja. dong dengan semua knowledge yang lu punya kan. Orang pasti ini nggak mungkin pernah. Tapi gue emang anak orang kaya sih bro. Bapak gue pemilik alam semesta. Wih mantap. Oke. Keren. Ntar jadinya kristenisasi. Iya masuk nih. Nah gue punya pertanyaan nih kok. Jadi kan lu kebayang gitu lah ya. Problem utama dari kegoblokan itu ya pendidikannya kan, dan lu mau solve dari sana, bener nggak? Nah, memang goblok tuh ada 2 jenis bro. Oke. Ada goblok yang ignorance, artinya dia tidak tahu. Ya. Ini solusinya pendidikan. Dia goblok, dia goblok, dia nggak tahu dia goblok. Bukan, dia goblok karena dia ignorance, dia nggak tahu aja apa yang harus dia tahu. Dia nggak tahu informasi ini, dia nggak tahu ilmu ini, dia nggak tahu ilmu itu, dia nggak tahu caranya bro. Oke. Dia goblok, dia nggak tahu caranya dapat duit dari affiliate. Dia goblok, dia nggak tahu caranya makan sehat itu apa aja yang murah, dia nggak tahu, dia goblok. Tapi dia orang-orang yang ignorance ini, goblok ignorance, ini kalau dikasih tahu maju hidupnya bro. Oke. Karena tinggal diajarin. Iya, orang yang kayak gini biasanya kalau ditegur, ciri-cirinya nih kalau ditegur dia bilang, gue sadar gue goblok, gue mau berubah nih, gue bener, gue salah nih. Tapi ada goblok stupidity bro. Oke. Goblok stupidity itu, ini ada di buku Psychology of Stupidity ya. Goblok stupidity itu dia bukan yang nggak tahu ilmunya bro, dia tahu. Hanya saja dia merasa dia tuh sudah bener dan sudah tahu. Dia ngerasa dia sudah bener walaupun apa yang dia lakuin salah. Orang-orang yang goblok stupidity ini bisa jadi S3, S2, S1, bisa jadi orang kaya, bisa jadi orang miskin, nggak peduli statusnya. Contoh goblok stupidity gini nih. Contoh goblok stupidity apa sih bang? Contohnya bang, ini solusinya bukan pendidikan. Lu ketemu orang yang goblok stupidity, kalau di kitab suci bahasanya bebal bro. Oke. Atau bahkan lebih dari bebal, gue nggak tahu. Yang orang bilang kalau lu ketemu orang jenis ini, mendingan lu ketemu induk beruang yang kehilangan anak daripada lu ketemu orang jenis ini. Karena keadaan lu akan lebih hancur kalau ketemu orang begini. Lu berdebat sama dia, lu ngancurin diri lu. Lu mengedukasi dia, berharap dia jadi pinter, lu menghancurkan diri lu. Orang-orang goblok yang jenis gini cuman perlu di kata-katain bro. Jadi goblok stupidity itu gini. Dia punya anak. Dia perokok. Oke.
dia sendiri tidak mau ngerokok depan anaknya yang masih umur 3-4 tahun. Karena dia tahu bahwa asap rokok dia bisa ngebunuh pelan-pelan anaknya yang umur 3-4 tahun. Makanya kalau dia ngerokok dia ke depan. Tapi setiap minggu pagi kalau dia ke taman, dia olahraga juga orang-orang begini. Ada anak kecil, ada ibu hamil di situ, ada orang bawa stroller bayi, dia ngerokok di depan anak-anak kecil itu. Dia tahu gak kalau asap rokoknya ngebahayain orang-orang itu? Dia tahu gak kalau taman itu memang ruangan terbuka tapi zona dilarang merokoknya, pelang dilarang merokoknya tuh di belakang pala dia, bro. Dia bisa baca, bro. Dia udah tahu ada undang-undang peraturan daerah bla bla. Dia nggak peduli, dia cuman bodoh amat. Nah itu, bro. Orang goblok stupidity model begini sulit. Ada orang perokok. Naik motor. Dia tahu bahwa kalau lu naik motor sambil ngerokok, logikanya bara api rokok lu itu bakal terbang ke belakang. Dia tuh kesel banget, bro, kalau kena bara api dari motor depan. Tapi giliran dia yang naik motor, dia juga ngerokok. Orang belakangnya bara api masuk tuh ke matanya. Kan ada di Instagram, sampai masuk rumah sakit merah, bro. Gue gak tau, semoga gak terjadi apa-apa. Tapi berapa banyak bara api orang bodoh. Ini gue udah sopan banget nih, bro. Bara api orang bodoh ini yang lu kan lu boleh naik motor, lu boleh ngerokok, tapi kan lu gak harus naik motor sambil ngerokok, bro. Nih, orang goblok ini naik motor di dalam gang. Waktu dia di dalam rumah, dia tuh suka ngatain kasar orang yang ngebut-ngebutan dalam gang. Karena anak dia hampir ketabrak, bro. Tapi giliran dia yang naik motor dalam gang, dia ngebut naik motor dalam gang 70 km per jam. Gajrukan juga duar dihantam aja sama dia. Gak pakai helm, buru-buru katanya. Ya lu buru-buru urusan apa? Ini kan gang, banyak anak kecil. Nah itu namanya goblok stupidity, bro. Dia bukan yang gak tahu, dia tahu orang dia tuh benci banget sama orang begitu, tapi dia sendiri begitu. Nah goblok stupidity ini kagak ada obatnya, cuman mendingan dikata-katain. Karena enaknya kan dari tadi gue tuh dari dulu konten gue selalu ngatain si orang-orang goblok stupidity ini. Kalau lu ngatain orang goblok stupidity, dia tersinggung nggak? Pasti tersinggung. Karena kalau orang-orang ignorance dikatain, dia tuh tidak tersinggung, dia berubah. Jadi kalau lu ngatain orang goblok stupidity, dia tersinggung. Kalau dia tersinggung, dia mau nggak nonton konten lu lagi? Enggak. Dia mau follow lu nggak? Enggak. Gue dapet rezeki dijauhin dari orang goblok pembawa malapetaka. Selamat gue. Udah. Jadi kalau gue ngata-ngatain orang kayak begini, mereka ngejauhin gue. Follower gue isinya bukan mereka. Selamat gue udah. Yes. Ini gue setuju banget sih.